Shalom. Selamat pagi sobat-sobat STTII yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Jumpa lagi oleh berkat Tuhan melalui renungan pagi hari ini. Nats yang saya pilih untuk renungan kita hari ini adalah dari Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan yang ketujuh. Bunyinya adalah sebagai berikut. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Judul renungan pagi ini adalah Kedinamisan Hidup Kristiani. Kata dasar dinamis menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti penuh semangat dan tenaga. Sementara istilah kedinamisan lebih menekankan kepada sifatnya dari hidup yang dimaksud. Kata dynamic dalam bahasa Inggris, menurut The Old Nations English Dictionary, kata ini berarti full of power and activity, penuh kuasa dan aktivitas. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang terus-menerus dinamis, karena bersumber pada kekuatan adikodrati ilahi yang tak terbatas dan kasih karunia-Nya yang tak habis-habisnya, bahkan selalu baru setiap pagi. Namun jika kita menyimak ayat-ayat dalam teks kita tadi, maka terlihat jelas bahwa kedinamisan hidup Kristiani itu tidak terlepas dari peranan dan tanggung jawab setiap individu yang telah menaruh iman secara pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber dari kekuatan adikodrati yang tak terbatas dan kasih karunia yang tak habis-habisnya itu. Ayat 6 dari teks kita berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Ada 3 implikasi praktis yang patut disimak dan dihidupi agar kedinamisan hidup Kristiani kita dapat menjadi pengalaman yang nyata dari hari ke hari. Yang pertama, hidup dalam iman kepada Kristus berarti mengakui ketuhanan-Nya dalam hidup kita setiap hari dan menghormati otoritas-Nya dalam setiap langkah. Sesuai dengan kondisi rohani orang-orang percaya di Kolose yang masih berkompromi dengan mengidolakan beberapa kepercayaan lain, maka Paulus menegaskan dalam suratnya, misalnya pasal 1 ayat 19 berbunyi, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalamnya, maksudnya di dalam Kristus. Juga dalam pasal 2 ayat 9, ia berkata, sebab dalam Dialah, yaitu Kristus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Artinya, Yesus adalah Allah manusia, sempurna dalam atribut-atribut keilahiannya, sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa mengidolakan sesuatu yang lain di luar Tuhan Yesus Kristus adalah sebuah
kebodohan. Atau dengan singkat bisa dapat dikatakan adalah sia-sia mencari Allah di luar Yesus Kristus. Keyakinan ini harus menguasai dan memotivasi pikiran, hati, perilaku, perbuatan, ibadah, studi, dan pelayanan kita setiap hari. Karena memang hanya Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang kedua, hidup dalam iman kepada Kristus berarti terus membangun diri dalam firman-Nya setiap hari. Kata-kata berakar dan dibangun di dalam Dia di ayat 7a merupakan ilustrasi dari dunia pertanian dan bangunan untuk menggambarkan kekokohan hidup dalam pribadi Kristus yang harus terus dipelihara setiap hari. Caranya adalah seperti dijelaskan oleh Paulus dalam ayat 7b yang berbunyi, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kata iman diterjemahkan dari bahasa Yunani yaitu pistis. Dalam konteks ini memiliki pengertian ajaran atau doktrin Kristen. Ini menurut dua pakar Yunani yaitu Fritz Rienecker dan Cleon Rogers dalam buku mereka yang berjudul Linguistic Key to the Greek New Testament. Jika demikian, ungkapan berakar dan dibangun di dalam Kristus berarti kita harus terus membiarkan hidup kita dibangun oleh firman Kristus. Karena hanya dengan demikian, kehidupan kita tetap kokoh dan tidak tergoyahkan oleh pengaruh apapun dari dunia ini. Tuhan Yesus pernah menegaskan ajaran yang sama dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Ia berkata bahwa orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya digambarkan seperti seorang yang bijak yang membangun rumahnya di atas batu karang. Sehingga ketika terjadi hujan besar, banjir, angin kencang, bahkan badai sekalipun, rumah itu tetap kokoh dan tidak roboh karena berdiri di atas fondasi yang kokoh. Kegiatan ini patut dilakukan dengan penuh kesungguhan, dengan semangat dan berkelanjutan, karena hasilnya adalah membuat orang percaya bertambah teguh di dalam Kristus. Yang ketiga, hidup dalam iman kepada Kristus berarti hidup yang terus diwarnai dengan ucapan syukur yang melimpah setiap hari. Salah satu kekuatan bagi hidup orang percaya adalah selalu mengucap syukur dalam segala situasi. Karena hal mengucap syukur bukan saja adalah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita, seperti 1 Tesalonika 5 ayat 18, tapi juga karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Saudaraku yang kekasih, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang terus dinamis karena bersumber pada kekuatan adikodrati ilahi yang tak terbatas dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia-Nya yang tak habis-habisnya, bahkan selalu baru setiap hari. Kedinamisan hidup demikian tidak terlepas dari peranan dan tanggung jawab kita masing-masing.
Oleh karena itu, saudara, marilah kita terus memelihara iman kita dalam Kristus dan menghidupinya dengan jalan menghormati otoritas Kristus sebagai Tuhan dalam seluruh keberadaan kita, dan terus membangun diri dalam firman-Nya yang adalah landasan kebenaran satu-satunya, dengan penuh kesungguhan, penuh semangat, dan dengan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Karena itulah kekuatan yang membuat kita berdaya guna dan berhasil guna. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.